Selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, jadi hari ini kita akan ngebahas salah satu buah motor yang berhasil di buyback nih teman-teman, alias dibeli lagi sama tim Riox TV teman-teman. Motor ini adalah motor IR6 yang dulu sempet dijual ke sahabat kita teman-teman. Jadi sahabat kita tuh pengen banget IR6, ada dia, oke lah kita jual ke dia dan dia pakai teman-teman. Nah sekarang kita berhasil, alias bisa dibilang bukan berhasil ya, tapi kita beli lagi teman-teman karena dia mau jual motornya, ya akhirnya kita beli. Nah sebenarnya udah ada beberapa hari yang lalu dan sekarang hari ketiga kalau nggak salah. Kita belum sempat modifikasi terlalu banyak motor ini, tapi udah ada beberapa yang kita ganti-ganti teman-teman, atau kita rubah-rubah dikit lah teman-teman. So buat kalian yang tertarik dengan konten IR66 ini, IR66N, nah, kurang lebih kayak gitu, tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman Riox TV, jadi ini dia motornya IR6N teman-teman dari Kawasaki. Nah sebenarnya motor ini udah dulu tuh sempat dimodifikasi dan ini linknya. Jadi di situ ada mulai dari harga knalpot, windshieldnya dan lain-lain teman-teman. Nah pas kita buyback memang nggak ada perubahan yang signifikan di motor ini karena kebetulan sahabat Riox TV itu gak hobi banget modifikasi, pengennya langsung jadi aja. Nah jadi kita yang modifikasi, terus habis itu dia beli deh motornya karena dia suka. Nah sekarang udah kita buyback, oke, dan akhirnya kita kasih sentuhan-sentuhan rasa Riox TV lagi teman-teman, yang simple-simple aja tapi menggoda mata. Nah apa nih bang yang udah dimodifikasi di motor ini? Tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu ke teman-teman kenapa kok IR6 pilihan Muge-nya Riox TV. Seperti yang pernah gue bilang di konten kemarin, karena IR6 adalah motor yang paling enak banget buat harian teman-teman, dalam tanda kutip Muge buat harian. Apalagi kalau kalian perjalanan jauh dan lain-lain, motor ini manusiawi banget, gak panas, ya panasnya masih panas-panas biasa lah, gak terlalu bikin pegel dan overheat apalagi dan lain-lain, itu gak terlalu. Jadi motor ini memang motor bisa dibilang gua idola juga ke motor ini, karena motor ini tuh benar-benar menyajikan suatu hal Muge yang sederhana gitu teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kita bahas aja apa yang udah kita sentuh di motor ini. Yang pertama adalah repaint velgnya. Nah ini buat referensi kalian juga yang mau modifikasi ya, paduan warna putih dengan velg silver. Pastinya kalian bingung, bang kok warnanya silver sih bang, nggak ini. Balik lagi selera teman-teman masing-masing ya. Ada yang pengennya itu mainstream, ada yang pengennya itu mungkin hijau kayak ZX, atau kayak motornya Mimin biru dan lain-lain. Nah tapi bagi gue pribadi, gue coba dengan warna silver ini agar selaras dengan warna shockbreaker dan warna knalpotnya teman-teman. Jadi biar kurang lebih kayak gitu, sehingga motor ini kelihatan lebih simple, lebih nyaman, dan lebih soft di mata teman-teman. Dan untuk harga repaint velgnya aja menghabiskan biaya segini teman-teman. Nah nggak cuma velgnya aja yang di repaint, disc brake bagian tengahnya pun kita repaint teman-teman, karena kalian tahu sendiri bagian situ tuh sering banget kena batu dan lain-lain sehingga sering bocel-bocel. Nah biar warnanya bagus kalian, kita repaint juga bagian depan dan bagian belakangnya. Itu menghabiskan biaya segini. Nah itulah yang kita sentuh di motor ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Keren nggak warna ini? Nah, jadi teman-teman, dalam sisi memodifikasi motor IR6 ini memang nggak terlalu rumit ya, dan nggak usah terlalu neko-neko karena motornya udah enak banget.
Dulu kita itu cuma nambahin mulai dari windshield, dari Puig, dan knalpot Acra full system. Terus ban depan belakang, tapi ban yang sekarang nggak gue sebutin dulu karena bakal kita ganti. Dan selang remnya aja. Bang, untuk pengeremannya kenapa nggak diganti nih bang? Biasanya kalau modif-modif ganti pengereman. Teman-teman, untuk IR6 ini, gue bilang sekali lagi, pengeremannya udah yahut banget. Mulai dari gripnya yang udah enak, dan ada operannya, jauh dekatnya. Itu yang terpenting dalam sisi pengereman. Ada operan jauh dekatnya, itu menunjang kenyamanan kalian saat berkendara. Karena kalau paten gitu-gitu aja, kadang kejauhan, kadang kedeketan. Kalau kayak gini, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, bukan hanya remnya, tapi di bagian koplingnya juga ada operannya, jauh dekatnya. Jadi, kalian bisa sesuaiin tangan kalian. Ditambah lagi, stangnya waktu itu udah dirubah di KGC Motor, sehingga posisinya lebih nyaman banget daripada standarnya. Kalau standarnya itu keren sih, tapi batangnya kan silver gitu. Jadi kalau kelihatan itu kurang nyaru teman-teman. Nah kalau hitam kayak gini, bener-bener bisa muasin hati banget. Dan fitmentnya pun udah gue set sesuai kebutuhan gue waktu itu, nggak dirubah sama dia. Dan sampai sekarang waktu gue cobain motor ini masih terasa nyaman teman-teman. Nah jadi itulah hal yang bikin gue itu nggak tertarik untuk mengganti pengeremannya. Karena pengereman di IR6 ini sudah cukup memuaskan banget teman-teman. Kalau misalkan diganti yang lebih keren aja bang dan lain-lain, ya mungkin kedepannya akan gue ganti yang lebih keren kalau kita perlu. Namun seandainya ganti pun gue nggak akan ke merek-merek seperti Brembo, RCB dan lain-lain. Mungkin gue akan ganti ke punyanya Z800 ataupun punya ZX6 kayak yang dipakai di ZX25R. Kenapa? Bagi gue itu adalah yang tepat banget untuk motor ini teman-teman. Nah coba bayangin kalau ini pakai punyanya Z800 aja deh, kayaknya udah bagus banget. Kalau nggak punya Z900 teman-teman. Nah dari sisi sentuhan itu pasti kelihatan tambah manis ya, karena ada tabungnya dan segala macam. Tapi untuk sampai menit detik ini, gue sama sekali belum tertarik untuk mengganti bagian pengereman depannya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi koreksi sedikit-sedikit tentang apa yang akan kita ganti ke depannya. Ya kalau misalkan dari sisi pengereman atau dari sisi lain-lain sih mungkin ya sesuai yang tadi ceritanya, termasuk juga rem belakang. Makanya di sini gue lebih identik untuk mengganti selang remnya aja. Karena bagi gue kalau udah ganti selang rem racing itu ya pengereman akan lebih enak mancurutnya teman-teman. Nah kalau masalah master rem dan kaliper lain-lain, kalau menurut gue Kawasaki pun udah memperhitungkan dan tentunya motor ini sesuai dengan komposisinya dan nggak perlu diganti dulu ya, karena penggunaan motor kayak gini pun di era seperti ini atau di jalanan kayak di Tangerang Bintaro ini yang padat nggak mungkin bisa sampai encrot gitu sampai gigi 6 full gitu, kayaknya nggak mungkin juga teman-teman. Karena sepengalaman gue pakai ini paling juga sampai gigi 4 ataupun sampai gigi 4 lah, 4, 5, 6 ngelamsamin gitu. Itu juga udah kenceng banget teman-teman. Nah, kedepannya apalagi yang perlu dirubah di motor ini? Menurut gue hanya ganti ban, karena itu penting banget untuk saat ini. Nanti akan gue review juga bannya. Dan masalah ada deh part-part lain yang bagi gue itu penting banget untuk diganti di motor ini. Contohnya kayak shock breaker. Terus ada bagian stop lampnya, gue pengen yang 3-in-1 jadi nggak pakai sen lagi kayak gini dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak PR-nya di motor ini, dan terutama yang lagi gue pegang ini. Untuk masalah tangki ini, gue capek ngeripennya teman-teman karena gampang banget bocel-bocel. Nih kayaknya mau gue ganti pakai WR3 mungkin ya, jadi tinggal buka kayak biasa gitu. Nah, kenapa gue balik cerita kenapa harus pakai 3-in-1? Karena yang pakai sen kayak gini tuh kita udah, kalau nggak salah udah 2 kali patah teman-teman. Dan bahkan si temen gue itu, sahabat Ryox CV itu yang beli motor ini waktu itu juga patah sampai ngamplek-ngamplek ganti gitu. Karena mungkin terlalu ringkih ya, kalau boncengan itu kena kaki atau apa gampang patah. Makanya gue lebih milih untuk cari yang 3-in-1 mungkin ke depannya. Terus kalau shock breaker, feel-nya gimana bang? Apa shock breaker dari si IR6N ini nggak enak? Sebenarnya enak teman-teman, sebenarnya enak. Dan gue ganti pun nanti nggak ganti Öhlins ya, mohon maaf.
nggak ganti Onlins atau nggak ganti yang merek-merek lain, enggak. Gue tetap ganti Kawasaki, tapi gue kayaknya pakai IR6F atau apa. Jadi gue cuma ngincer warna dari springnya aja. Karena apa? Motor ini tuh udah enak banget. Jadi shock breakernya tuh udah enak karena ditunjang dengan kaki-kaki yang besar. Jadi gue mungkin ganti yang ada colornya agar sentuhannya itu lebih kelihatan manis, namun tetap original teman-teman. Gak mau pakai yang aneh-aneh. Lagi-lagi ini adalah moge, jadi kalian berkendaranya itu harus hati-hati karena memang torsinya gila banget IR6 ini. Dan kapan-kapan nanti gue akan nge-vlog pakai motor ini, akan gue ceritain rasanya menggunakan motor ini. Buat kalian yang lagi galau-galau buat cari-cari moge, bagi gue sih kalau misalkan kalian sukanya naked, mending beli ini aja karena harganya itu sekitar 75 sampai 90 jutaan kalau nggak salah, tergantung kondisinya. Nah itu jadi lebih apa ya, manusiawi lah harganya, lebih enak lah, dan untuk spare partnya juga nggak terlalu mahal teman-teman. Jadi ya kalian bisa pikir-pikir lagi yang lagi cari-cari motor. Nah teman-teman Reoks TV, itu aja informasi hari ini buat kalian. Ini adalah referensi modifikasi IR6 karena jarang banget yang menyajikan video modifikasi IR6. Semoga ini membantu kalian mengobati kegalauan kalian mau modifikasi kayak gimana. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan and dadah!